Dalam budaya Yahudi, Bang, seorang baru bisa disebut rabi, ya, itu harus mengikuti semua aturan yang terkandung atau yang tertulis dalam 613 mitzvot Yahudi yang hukum bakunya disebut halakha. Ya. Dalam 613 mitzvot Yahudi itu ada perintah untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam budaya Yahudi, ya, tidak boleh seorang menjadi rabi kalau tidak menikah. Yesus punya pengikut lebih dari 10.000 orang. Paulus punya pengikut lebih dari 30.000 orang, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, seorang pengajar Yahudi harus menikah. Kalau Anda tidak menikah, dengan demikian tidak ada yang mau dengarkan Anda. Sekalipun Anda menjadi pengajar, Anda tidak menikah, Anda khotbah 1 harian di sinagoge, tidak ada yang mau dengarkan. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan hukum baku Yahudi halakha, tidak sesuai dengan 613 mitzvot Yahudi. Semua rabi-rabi Yahudi, baik Bet Shammai maupun Bet Hillel, kalau Paulus dengan Yesus itu dikenal sebagai Bet Hillel, ya. Pengajar-pengajar yang menganut mazhab Bet Hillel. Jadi dalam bangsa Yahudi, Bang, ada 2 mazhab besar. Yang pertama itu Bet Shammai, yang kedua Bet Hillel, ya. Jadi Yesus dan Paulus ini berdiri di posisi Bet Hillel, ya. Jadi harus menikah, tidak bisa tidak menikah. Kalau tidak menikah, tidak bisa disebut guru, rabi, ditendang keluar dari sinagoge. Tidak boleh, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, seorang disebut rabi itu harus menikah dan kalau boleh mempunyai anak, ya. Dasarnya diambil dari mana? Kejadian 1 ayat 26-27, Kejadian 2:18, ya. Jadi semua hukum Taurat, Bang, itu yang berlaku di bangsa Yahudi itu dasar-dasar hukumnya ada dari 5 kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yesus mengikuti ini semua. Makanya Yesus menikah. Menurut Profesor Dr. Maggie Whitehouse, ya, seorang profesor perjanjian baru, ya, menurut Barbara Tering, Yesus secara sah meyakinkan. Bahkan bukannya Yesus, Paulus pun ada literasi tentang di mana Paulus menikahi Tehla. Jadi kawan-kawan, ya, kenapa ini terjadi? Saya pernah ceritakan jelas, ya, secara jelas bahwa pembelokan sejarah ini terjadi di abad ke-4 ketika Roma ingin membentuk sekte baru lalu mengkudeta ajaran Kristen asli. Jadi Kristen asli yang berdiri di Antioquia dalam Kisah Rasul 11:26 itu masih menganut monoteisme Yahudi. Datang Roma mengasimilasi paksa budaya mereka karena Roma penyakitnya menurut tulisan Herodotus, ya, seorang sejarawan Roma, beliau mengatakan bahwa Roma penyakitnya itu selalu mengasimilasi paksa budaya orang. Dewa Mesir Osiris diambil, Atis diambil, Dionysius diambil. Ketika Yesus dan Paulus terkenal di zamannya diambil oleh Roma, dijadikan dewa baru mereka. Makanya tercatat dalam Bible Anda 1 Korintus 4 ayat 15, siapa itu Paulus, ya. Bang Goto, saya tidak berbicara tentang buku-buku yang ditulis oleh manusia, ya. Nah, saya ingin tanya nih, lebih unggul mana buku yang Bang Goto bilang dibanding kitab Bang Goto sendiri? Makanya di sana saya tanya, apakah menurut kitab Bang Goto, Terus kitab keyakinan Bang Goto, Isa pernah menikah nggak? Saya pengen tahu tuh. Oke, Kalau Yesus, menikah, sabar Bang. siapa? Saya Bang pengen Goto, tahu. terus Yesus kan pasti Isa beda dengan Yesus jawabannya. Terus Yesus itu naik. Nah, saya dengar baik-baik, Bang. bertanya tentang Yesus, saya bertanya tentang Isa. Oke, dengar baik-baik, Bang, ya. Dengar baik-baik. Silakan Bang Goto. Dengar baik-baik, ya. Islam itu searah sejalan dengan seluruh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Bang, seperti mata rantai. Sejarah tidak boleh melupakan budaya. Budaya tidak boleh melupakan antropologi, ya. Antropologi tidak boleh melupakan sosial dan yang lain. Jadi seperti mata rantai, Bang, ya. Islam tidak melawan itu, ya. Dalam Islam tidak diceritakan secara eksplisit. Tahan dulu, Bang, Anda potong-potong. Saya kasih Anda kuliah gratis ini. Kalau perlu sampai 5 SKS. Betul, Bang Rames. Tahan aja, santai. Silakan Bang Goto, terbaik memang ini. Silakan Bang Goto. Dalam budaya Islam, tahan dulu, Bang. Dalam budaya Islam tidak diceritakan secara eksplisit Isa menikah atau tidak, ya. Tidak diceritakan, ya. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku biografi. Ngapain Al-Quran mau ngurusin Yesus menikah? Tidak ada itu, Bang, ya. Tidak ada. Yesus hanya Al-Quran hanya menceritakan sedikit tentang Isa di masa hidupnya. Kan begitu, kita bisa baca di Maryam 30 juga ada. Jadi, Bang, ya, kalau Abang bilang, ya, bahwa apakah saya percaya Al-Quran dengan buku-buku, saya lebih percaya Al-Quran karena Al-Quran semuanya sejalan.
semua tulisan-tulisan profesor sejalan dengan Al-Quran. Apa buktinya? Ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 ya. Dengar baik-baik bunyinya yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim zumma yatkuluna zamin indillahi liyasitaru bihi sumanang kalila. Tahu artinya bang? Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Abang tahu Bible abang? Abang tahu bang, Bible abang itu baru ditulis abad keempat. Kodeks tertuanya bernama Vaticanus dan Sinaiticus. Ya, setelah itu menyusul Besae dan Alexandrianus. Abang punya kitab itu bukan Injil, Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Bible ditulis seperti diterangkan dalam Al-Quran. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kalau abang baca buku karangan yang saya sebut tadi Thomas Hobbes ya, dalam bukunya orang mana yang menjelaskan ini? Kau menjelaskan ngawur sekali aja kau. Bang Goto kan lagi bilang alos. Kau tunjukkan dalilnya, saya mau lihat kau dulu. Kau tunjukkan Jadi ini alos. Diam. Sudah dikasih Iya, referensinya. referensinya udah dikasih. aja kau. Ini Tunjukkan alos. dalil. Kan ada referensinya dari tadi. Ada referensi, dia lagi bilang celakalah orang yang menulis kitab-kitab dengan tangannya sendiri, sedangkan Bukan Al-Quran juga bicara tulisannya. saja. Sudah selesai. Dia semakin banyak bohong, semakin menutup dirinya sendiri ini. Saya ini bawa Biarkan. dalil. Kau seakan-akan bahwa kau itu manusia yang paling pandai sudah kau. Edukasi nih. Turunkan aja host. Percuma saya bicara, turunkan aja tidak bisa ya. Saya dari tadi bawa bukti data sejarah, judul-judul buku, bahkan bawa ayat Al-Quran, bawa ayat buku kau. Iya, Tahan. saya sepakat. Luar biasa sekali abang. Kalau saya hoax tidak mungkin saya berani open cam. Kawannya tidak mungkin ya. Saya tidak kayak Anda menghujat lalu lari ke Amerika kayak Edis ya. Tidak ada diajarkan Yesus begitu. Jadi kawan-kawan, Bible Anda, kodeks tertuanya itu bernama Vaticanus Sinaiticus yang baru ditulis tahun 325 sampai 330 oleh seorang yang bernama Eusebius. Ya, Anda tahu Eusebius siapa? Anda pernah baca Edik Diocletianus? Tidak pernah, tidak sampai otak kalian. Kalian tidak pernah baca sejarah dunia. Tulis bang. Kanonisasi atau baru ditulis? Oke, makanya abang diam bang. Saya ini kasih kuliah gratis loh, tidak pakai perpuluhan. Ya, saya gratis full. Anda tidak usah bayar saya. Ya, kan begitu. Jadi kawan-kawan, Bible Anda, Bang Goto terbaik. Bible Anda itu ditulis di abad keempat ya, menggunakan bahasa Yunani, teks original Anda. Ya, ditulis dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun sampai Eusebius dikatakan meninggal. Siapa Eusebius? Nah, ini saya ceritakan Anda sejarahnya. Eusebius yang menulis Kodeks Vaticanus ya, yang menjadi master kitab Anda adalah seorang uskup yang berasal dari Kaisarea. Tahu Kaisarea bang? Kota di mana itu? Abang tahu enggak? Sebelum saya lanjut, abang tahu Kaisarea itu kota di mana bang? Abang tahu enggak? Bang Goto aja yang tahu pokoknya. Pokoknya semua itu Bang tahu Goto ya. aja. Oke, makanya jangan bilang saya Ngomong apa aja kami percaya bang Goto. Abang ngomong apa aja. Silakan bang. Oke ya. Jadi Eusebius yang menulis kitab Anda ya, Kodeks Vaticanus itu adalah seorang uskup dari Kaisarea. Oke ya. Tahan. Abang ketawa-ketawa, abang profesor Anda bawa ke sini bang. Dari tahun lalu saya tantang profesor Anda duduk satu meja bahas Bible dari sisi aksiologi. Tidak berani bang. Gak mampu bang, gak mampu. Makanya Profesor abang gak diam. mampu. Lawan bang Goto. Oke, abang diam ya. Jadi Kaisarea ini adalah kota pertengahan antara Haifa ya dengan Tel Aviv di Israel. Eusebius adalah uskup yang lolos dari genosida Edik Diocletianus. Jadi sebelumnya itu dilakukan genosida besar-besaran ya. Genosida besar-besaran yang dilakukan oleh Kaisar Diocletianus terhadap orang-orang Kristen. Ya, perintahnya Edik Diocletianus. Apa perintahnya, Bang? Abang pernah baca Edik Diocletianus? Apa perintahnya coba? Enggak tahu kan mulai pintar dari saya. Coba. Silakan Bang Goto lanjutkan. Apa yang Bang Goto katakan saya percaya. Ya, jangan ketawa karena abang tidak tahu kan. Apa perintahnya? 1 ya. Kalau orang Kristen tidak mau terima ajaran pagan, yang pertama saya lakukan adalah membakar seluruh gereja di wilayah jajahan Romawi. Karena pada saat itu Kristen memilih berjihad menjadi martir, Kristen tidak terima. Nah, keluar perintah kedua.
setelah gereja semua habis dibakar oleh Kaisar Diocletianus ya. Nah, karena orang Kristen tidak mau terima ajaran pagan ya. Perintah kedua keluar. Hai orang Kristen, kata Diocletianus, kalian masih menolak enggak ajaran pagan? Nah, Kristen masih menolak lagi. Keluar perintah kedua, bakar seluruh kitab suci Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi. Makanya semua Injil-Injil Gnostik, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Kristus, Injil apa kok, Injil titik benge, Injil Nabi Ibrani dibakarin semua. Hilang tuh. Injil kalian hilang, dibakar sama Diocletianus. Perintah yang ketiga, ditawari lagi Kristen. Hai orang Kristen, apakah kalian masih menolak ajaran pagan? Kristen bilang, ya Kaisar, kami menolak, kami lebih memilih mati. Apa Bang perintah Goto, ketiga? minta izin ya. Jadi Kodeks Vatikanus tidak dibakar ya, hanya Injil yang lain ya. Oke. Tunggu sebentar bang, sebentar, abang nggak paham. Iya, Perintah nanti. ketiganya, perintah ketiganya apa? Karena Kristen masih menolak ajaran pagan, perintah ketiganya bunuh semua orang Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi. Dibunuh semua Kristen Bang yang ada di Goto, wilayah jajahan kita bagi peran aja Bang Goto, misalnya pemerintahnya saya yang rakyatnya, jadi perintah Bang Goto, ayo bunuh semua. Oke, bunuh semua ya. Jadi Kaisar Bunuh siapa Diocletianus saja Bang Goto? semuanya, Siap komandan. tahan. Jadi Kristen Bang Rame semua. Tadi saya luruskan aja, jangan sampai dia lupakan dibakar Kodeks Vatikanus dibakar kan, ya, supaya dia sabar, Bang, ya, sabar. satu jalur. Bun. Sabar, ini saya edukasi sejarah ini. Ya, gurunda kita aja itu dia mendengarkan itu. Masa Anda keluar-keluar ya, sementara ilmuwan Anda apa-apa. Sedang sementara beliau yang ilmunya tinggi, dia mendengarkan ya. Anda punya adab tidak? Ya. Jadi kawan-kawan. Betul. Lanjut, gas. Iya, beliau aja yang tinggi ilmunya dia. Kalian ini keluar-keluar potong-potong. Jadi perintah yang ketiga, dengar baik-baik ya. Karena orang Kristen masih masih menolak ajaran pagan, diperintahkan bunuh semua orang Kristen yang ada di wilayah yang Romawi, dibunuhin semua. Tersisa satu kelompok, Bang. Apa kelompok ini? Inilah kelompok yang dipimpin oleh uskup yang tadi saya sebut namanya Eusebius. Lalu karena kelompok ini ya masih tersisa Kaisar Konstantin ya, pengganti Diocletianus, menghadap ke mereka ya, karena tersisa satu uskup di muka bumi ya, namanya Eusebius. Kaisar Konstantin menghadap Eusebius, membujuk Eusebius, lalu menyerahkan sejumlah uang. Kaisar Konstantin berkata kepada Eusebius, "Hei Eusebius, ya, jika engkau mau bekerja sama dengan aku akan mengangkat engkau menjadi pimpinan Departemen Agama Roma." Bang Goto, kita kayaknya ceritanya kita pakai episode aja Bang Goto. Kita pakai episode aja. Kalau kita habis ceritanya tahun depan baru kita selesai diskusi ini. Iya, saya jadi pakai episode Iya Bang aja. Goto gini kan. Iya, saya mau Bang bertanya Nah atau sekarang debatin? ada menarik ini, ada menarik. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dengan Allah, dari Allah ya. Bahkan Bang Goto makanya Bang mengatakan bahwa itu Abang diam. orang-orang yang menulis dengan tangannya sebentar. sendiri dan berkata ini dari Allah. Ya, Jadi Al-Quran itu ditulis Allah ya, bukan manusia ya. sebentar. Bang diam Bang. Diam ya. Saya ulang ayatnya ya. Sebentar Celakalah dulu. orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah. Ya, saya bertanya ya, Bang Goto. Betul Bang. Ya, Sabar dulu Bang. Udah belum selesai cerita saya. Tunggu 3 menit Harus lagi. Allah yang nulis sendiri ya kitabnya ya Bang. Oke, selesai Bang. Tunggu 3 menit lagi Bang. Tunggu ya. Jadi Kaisar Konstantin ya menyuruh Eusebius, membayar Eusebius, menjanjikan jabatan ya, menyuruh Eusebius menulis ulang Injil-Injil yang sudah dibakarin habis. sambungan episode berapa nih Bang Goto? Sabar. Ini saya edukasi bukan untuk Anda Bang, untuk yang di bawah Nah, itu. maksudnya ini sambungan Ini episode berapa? abad Biar keberapa saya Bang? Abad bisa keberapa? ikuti terus Bang Itu Goto. Episode abad berapa? keberapa ya Bang? Abad keempat. 9 ya? Oke, kalau gitu saya tutup aja Bang. Lanjut aja Bang Zuma. Lanjut karena mereka ini saya lihat potong-potong percuma ya, kita tidak ada edukasi. Saya edukasi untuk yang di bawah Bang. Iya Bang, kami kan meluruskan aja Abang cerita abad 1, habis abad 2, 3, 4, jangan sampai kembali ke 2 kan? Gitu. Aduh, Abang ini. Makanya dengar dulu Bang, 3 menit lagi ya. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu betul ya.
Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri ya. Jadi Eusebius diperintahkan oleh Kaisar Konstantin karena Konstantin ini mengaku bermimpi ya melihat salib di langit lalu menang perang pada masa itu di Inggris. Jadi pulang Konstantin membujuk Eusebius untuk menekan draft yang namanya Ethic of Milan. Pernah dengar abang Ethic of Milan? Pernah dengar enggak? Enggak pernah toh? Karena memang abang enggak buta sejarah, makanya jangan potong-potong bang. Karena saya berbicara untuk 4.000 yang di bawah ya. Jadi dibuatlah draft oleh Eusebius Ethic of Milan dengan bantuan ya Kaisar sebelumnya, Kaisar Licinius ya, bersama Kaisar Konstantin menekan Ethic of Milan atau Delik Milano tahun 313. Isinya Anda baca di Google ya. Saya skip terlalu panjang kalau kita bahas lagi isinya ya. Jadi dari hasil Delik Milano ini terjadi kesepakatan antara Eusebius dengan Kaisar Konstantin. Lalu Kaisar Konstantin menyuruh Eusebius mengumpulkan hasil dari sisa-sisa bakaran kitab suci yang berjumlah hingga ratusan ya. Injil Gnostik pada saat itu ratusan bang. Ada Injil ini, banyak sekali yang nulis pada saat itu. Dikumpul. Yang tersisa dari hasil bakaran itu tersisa 50 kitab ya. Jadi 50 kitab-kitab kecil dibuat oleh Eusebius, lalu Kaisar Konstantin menyuruhnya menyaring. Dia katakan, "Hei Eusebius, ada perintah dari ibu saya Helena, kau saringlah 50 kitab itu menjadi satu kitab, lalu buatlah namanya." Jadi Eusebius mengerjakan ini selama 6 tahun. Setelah selesai, Eusebius memberinya nama The New Testament yang Anda sebut dengan Perjanjian Baru. Lalu setelah jadi The New Testament, kawan-kawannya, jadi The New Testament ditempelkan oleh Eusebius dengan kitab yang dicuri dari Yahudi, namanya Septuaginta. Ditempelin 2, lalu diberi nama Bible ya, Biblos ya. Bang yang sampai salah ya. Tadi abang nyebut 50 perjanjian baru. Perjanjian baru hanya 27 aja bang. Jangan sampai salah. Luruskan. Parah ini. Nggak boleh baik. Bang Eno, itu guru. Perjanjian baru cuma 27 kan, jangan sampai dia salah cerita Bang Rames. Kita luruskan kan. Bang Eno itu kan. Anda ini parah ini. Kan dari awal kan saya sudah kan dia menyenangkan dirinya sampai kita luruskan. Turunkan dulu ini Bang Arif. Saya bodoh sekali nih orang, enggak dengar saya bilang tadi. Itu 50 kitab bukan perjanjian baru dong. Itu 50 kitab dikumpul dari hasil bakaran Injil Gnostik. Jadi semuanya sisanya ada 50 kitab. Lalu Kaisar Konstantin menyuruh Eusebius ya atas perintah ibunya Helena, dari 50 sisa bakaran Injil yang Gnostik ini bang ya, dicampur jadi satu, disaring menjadi satu, lalu ditambahkan oleh karya Eusebius, lalu disebut Codex Vaticanus, lalu ditempelkan dengan kitab yang kau curi dari Yahudi itu Septuaginta, ngerti? Ditempelkan, disebut Old Testament dengan The New Testament ditempelkan, lalu disebut dengan Bible. Bible pun berasal dari kata Biblos. Anda tahu dari Biblos dari mana? Dari nama kota dewa sana di Lebanon sana ya. Nanti saya jelaskan sejarahnya itu. Jadi ditempel bang, jadilah Bible Anda tuh. Jadi Bible Anda itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramai. Atau masih bersambung? Apa masih episode selanjutnya? Ya sudahlah, Anda turun saja karena Anda ada guna Anda di atas. Jadi setelah ditempel jadilah Biblos. Tahan ya. Tahun 330 jadilah Biblos. Beberapa tahun kemudian dikanonikan di kota Laodikia tahun 364. Karena belum sah di situ, dikanonikan ulang di Hippo tahun 393. Belum sah lagi di situ, lalu Paus Damasus I dengan Kaisar Theodosius menyuruh menulis ulang Bible karangan Eusebius dengan teks Vulgata. Jadi beliau Kaisar Roma, Kaisar Theodosius I dan Paus Damasus I menyuruh orang yang bernama Hieronymus Santo Jerome untuk menulis ulang Bible dengan teks Vulgata. Anda tahu Vulgata apa? Vulgar. Makanya banyak di Bible Anda itu menurut Voltaire penuh dengan konflik moral ya. Amsal 7, 18, 19. Baik, marilah kita memuaskan birahi sepanjang suamiku keluar atau tidak ada di rumah. Kan banyak begitu ya. Jadi perjanjian baru apa Septuaginta bang? Tunggu sebentar bang ya. Jadi ditulis ulang ya di tahun 382 ya, sebelum dikanonikan di Konsili Kartago 397. Jadi ditulis ulang 382 dengan teks Vulgata, lalu disahkan
Anda tahu ediknya apa? Ediknya namanya Tesalonika. Jadi disahkan Bible Anda itu di kota sana, Tesalonika sana. Ya, disebut dengan Bible, baru dikanonikan ulang di Kartago, Konsili Kartago. Paham ya? Jadi itu adalah master seluruh kitab suci Anda, Kristen, yang dibuat abad keempat, bukan abad ke-1 Bible Anda, bukan abad kedua kawan. Abad keempat dengan teks aslinya Yunani. Ya, paham ya? Sampai di sini paham? Betul, Bang. Luar biasa, Sampai di Bang. sini Anda paham? Luar biasa guru. Begini Bang Goto, silakan. tadi Bang Goto mengatakan bahwa orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Bang Goto, saya ingin tanya Bang Goto, yang dimaksud, yang dituju itu kepada Taurat dan Injil atau kepada apa Bang Goto? Karena bukankah Taurat dan Injil itu adalah kalimat dari Allah? Atau dengar baik-baik ya. coba Bang Goto. Dengar baik-baik ya. Bible kau itu bukan Injil, Injil bukan Bible, Bible kau itu gospel. Tahu enggak artinya gospel? Gospel itu artinya Injil yang dikarang manusia. Bukan Injil. Betul, Bang Rames. Goto, di sini nggak Luar nyambung. biasa, luar biasa. Jadi Saya tanya. begini ya, Bang. Bang Begini, Goto, jadi gini ya, Bang Bang Goto. Sabar. Saya tanya tentang kitabnya dia. Kok dia jawabnya ke kitab saya? Makanya saya belum selesai. Ini kan Saya belum menurut selesai. kitab Anda. Oke, saya belum Bang selesai. Rames, nggak apa-apa, santai aja. Oke, diam ya. Saya belum selesai. Masih lanjut nih, udah abad ke-4 loh, Bang. Abad ke-5 sekarang. Sampai abad ke-20, 20, Bang. Sudah, saya kira umat Islam tahu kok. Saya sudah jelaskan sejarahnya berkali-kali. Jadi dalam Al-Quran Bang, dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga ya, surat ketiga ayat ketiga, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musadikan limah baina yadaihi wa ansalat Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Pertanyaannya, Taurat dan Injil apakah sama dengan Bible Anda? Tidak sama kawan. Taurat ya yang terkandung di dalam Tanak itu hanya berisi total Tanak. Tahan dulu Bang, ada Bang tahu apa-apa. Tanak itu 24 bab. Anda merubah-rubahnya Bang dengan tangan-tangan sendiri. Katolik merubahnya di 46. 24 ke 46 bab. Berapa bab yang dirubah Bang? Yang ditambahkan pakai otak. 22, Bang. 22. Pakai otak Bang. Betul Bang, aku pakai otak. Tanah asli Bang, tanah asli Torah ya. Dalam tanah itu hanya berisi 24 bab kitab Tanak secara keseluruhan. Keseluruhan iya ya Bang. Sekarang Katolik datang di abad keempat merubahnya 46. Benar enggak Al-Quran? Jadi ditambah 22 ya. Ditambah 22 kitab. Benar enggak Al-Quran? Tapi yang 24 itu asli enggak atau sudah dirubah-rubah? Asli Bang. Tanak yang itu 24 bab Bang. Perjanjian lama Anda sudah menambahkan Tanak yang 24 bab menjadi 46. Dikurangi lagi datang komputer, dikurangi lagi 39. Dirubah enggak? Jadi dari 46 itu 24-nya asli, 22-nya palsu ya Bang? Pak Enok, sebentar Pak Enok. Iya. Coba Pak Goto tolong bacain saya di Al-Kahfi 27 dong, tolong Pak. Ya. Biar kita tahu apakah kalimat sabar Bang Rames, sabar. Jangan ke situ lah. Jadi dia bilang kan sebentar dulu kita sabar Bang Rames, sabar Bang Rames. Jadi 24 itu asli ya. 24 termasuk kejadian ya. Oke, makanya Abang diam dulu ya. Termasuk kejadian ya Bang. Ya, makanya asli Abang diam. Makanya Abang diam dulu Bang ya. Kitab Tanah Asli Bang itu dikanonikan ulang tahun 70 oleh Ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Seke. Sah sampai detik ini mereka menggunakan kitab Tanak berisi 24 bab. Sekarang pertanyaannya, kenapa Katolik datang merubah kitab Tanak Yahudi menjadi 46? Siapa yang nyuruh tambahi Bang? Siapa yang nyuruh tambahi? Oke Bang, jadi kejadian yang di Tanak yang Yahudi pegang sekarang itu asli ya Bang. Di situ dituliskan dikorbankan tuh Ishak bukan Ismail Bang. Jadi yang benar Tanak Taurat dari Tuhan ini yang belum dirubah atau Al-Quran Bang? Silakan Bang. Abang ketawa, parah Abang ini. Karena Abang tidak tahu apa-apa ya. Jadi Bang Goto, coba Bang Goto dulu. Atau saya bukain ya Bang Goto ya. Abang ketawa. Enggak, maksud Bang Goto. Oke, mungkin lanjut aja. Bang Cuma terangkan aja Bang. Siapa sebenarnya dikorbankan? Jangan saya. Kalau saya kalian mencar ke kalian ya.
Mending Bang Zuma aja. Bang Zuma, mending terangkan itu Bang. Kenapa siapa sebenarnya yang dikorbankan? Atau mungkin Bang Bal kalau masih ada Bang Bal. Ya. Nah, gini kan Bang Goto sudah konfirmasi bahwa 24 anak itu asli. Oke. Nah, Oke. Bang Sekarang saya Goto tanya harus Anda. dengar argumentasinya Bang Goto lah. Jangan. Oke. Sekarang saya tanya Anda Bang. Dengar baik-baik ya. Pakai otak Anda ya. Jangan pakai dengkul. Sekarang saya tanya. Yang layak disebut anak tunggal itu anak pertama atau anak kedua? Yang layak disebut. Anak Sabar dulu tunggal. Bang. Dari ibu yang sama atau istri saya sama Gundik Bang? Mau istri Anda Ya, 10. mesti menjurus pada binnya, bin siapa? Mau istri Anda 20. Saya enggak tanya. Mau 20 tetap bapaknya rujukannya. Oke ya. Makanya Anda itu. tidak ngerti budaya Yahudi. Nah, baru Anda kita mengaku Yahudi. harus fair kan. Istri saya sama Gundik, ngerti nggak? Istri saya sama Gundik. Oke, makanya saya tanya Anda. Nah, kita bicara hukumnya dulu, istri saya yang mana, Gundik yang mana. Kalau anak tunggal ya dari makanya istri kau dengar saya, baik-baik. cuma Dengar satu baik-baik gitu ya. kan Bang? Oke, dengar kau baik-baik ya. Dengar kau baik-baik ya. Dengar kau baik-baik. Yahudi tidak pernah menyebut ketawa-ketawa. Kau udah ada ilmu ketawa. Yahudi tidak pernah menyebut harga Hagar itu Gundik. Tidak pernah menghinakan Hagar. Ya. Kalian itu Putri raja kok, putri raja Fir'aun itu. Hagar Siti Hajar itu putri Ramses II, putri Raja Firaun yang kalian hinakan karena kedunguan kalian, kegoblokan kalian, ya, penulis kalian menghancurkan budaya Yahudi. Makanya kalau ada pendeta kalian khotbah depan Yahudi dilempar kalian, ditendang, diludahin. Kenapa? Karena Putrinya kalian Ramses ya merubah Bang? kitab Wih, mereka. luar biasa. Nah, memang begitu? Anda tidak percaya nonton di YouTube tuh? Atau kita mau sama-sama ke depan Yahudi? Mau YouTube sama-sama itu. kita khotbah? Oh iya. Anda mau sama-sama mau melakukan riset? Hagar istrinya, apa anaknya Ramses, luar biasa. Kalau Anda mau lakukan tadi, riset, ayo. Bang Goto, kita tadi sama-sama. kan saya minta Bang Goto tolong dibacain Al-Kahfi 27. Ya itu mungkin Mbak Ustaz Arif atau Tadi Bang Zuma. Bang Rames, kita ikuti alur berpikirnya Bang Rames. Jadi peradaban pertama itu peradaban Mesir ya, bukan Mesopotamia ya. Sejarah baru nih Bang Goto. Dungunya minta ampun kau itu. Kenapa Mesir? Siapa yang bilang Mesir? Tadi kan istrinya Ramses, anaknya Ramses, berarti sudah ada kerajaan Mesir. Di saat itu Abraham kan dari Ur-Kasdim, kerajaan peradaban Mesopotamia. Jadi Mesopotamia dan Mesir ini didirikan bersama ya peradabannya. Kita belajar Memang Ramses hanya ada satu Ramses maksudmu gitu. Hagar anaknya Ramses, berarti Iya, Ramses Raja Mesir berapa? kan? Kau tahu? Ramses berapa Bang? 2 atau Ramses berapa Bang? Parah Bang ini. Dengar kau baik-baik ya. Peradaban tertua dunia itu Bang bukan Mesir, tapi Mesopotamia, Irak. Oke, siap. Parah. Abraham hidup di zaman itu kan? Ya betul sekali. Hagar anaknya Ramses kan? Berarti ada peradaban Mesir juga kan Bang? Makanya kau diam karena kau tidak ngerti. Ya. Parah Bang ini ketawa-ketawa, dungunya minta ampun. Pakai otak Bang. Sebelum ada lahir Abraham Bang, peradaban Mesopotamia sudah ada. Dasar dung, pakai otak siap. bicara. Ketawa. Saya tanya Anda kuliah tidak? Kuliah Anda? Anda punya titel? Saya kuliah Bang. Silakan Bang. Makanya kalau kuliah kenapa Anda dungu sekali? Peradaban Mesopotamia itu Bang jauh ada sebelum ada Abraham. Jauh ada lah, sebelum ada belum. Oke, siap. Aduh, parah. Terus? Jangan ketawa-ketawa Bang kalau nggak ngerti lah, nggak bagus Bang. Iya, saya nggak ketawa Bang, saya serius sudah nih. Kan begitu. Oke. Abang berpikir tadi, saya tahu jalan pikiran Abang. Abang berpikir bahwa peradaban Mesopotamia itu ada setelah Abraham. Anda salah Bang. Iya, Mesopotamia ada dulu baru ada Abraham. Oke, sepakat di situ. Ya. Lanjut. Abraham lahir Bang, itu sudah peradaban kedua. Abang tahu apa peradaban kedua Bang? Abang kan kuliah. Coba peradaban kedua itu apa Bang? Di bawah Mesopotamia. Coba. Persia Bang, Persia. Persia. Iya, Bang. Abang ini bagaimana abang mau diskusi dengan saya? Abang dungunya minta ampun. Oh iya Bang. Silakan lanjut Bang. Persia. Aduh, Bang Mesir. Oh, Cina. Parah. Lihat teman-teman yang di bawah ya, nontonin orang dungunya minta ampun ketawa-ketawa. Kan Hagar anak Ramses.
Sekarang Mesopotamia habis, Tanya harusnya ulang. Mesir kan? Oke, Hagar saya anak tanya Ramses. ulang. Oke, saya tanya ulang. Peradaban kedua tertua di dunia, ya yang pertama kan Mesopotamia, yang kedua peradaban Mesopotamia. Ya, supaya menjadi faktual Hagar anak Ramses, ya Mesir. Aduh, parah. Kalian dengar baik-baik ya. Peradaban tertua di dunia itu Mesopotamia. Peradaban kedua tertua di dunia itu Hindustan, India. Parah abang ini. Nggak usah ngomong susah saya kalau abang pengetahuannya cetek. Kuliah pun abang nggak ada apa-apanya bang. Terus Jadi, Hagar anak itu aja Ramses yang gimana gampang nasib? saja. Itu Ramses. saja yang gampang. Tahan dulu bang. Itu aja yang gampang. Anda tidak ngerti bang. Iya, anak-anaknya Ramses gimana nih bang? Nasibnya? Abraham itu hidup. Diam ya. Kalau nggak ngerti diam. Abraham itu hidup bang. Sudah peradaban kedua. Peradaban Hindustan. Paham abang ya. Makanya ada dewa dari Hindu yang bernama Dewa Brahmana. Abang tahu Dewa Brahmana siapa? Itu Abraham bang. Parah abang ini. Ya. Oh, Dewa Brahmana itu Abraham ya? Iya Abraham sudah. Bang Arif atau Bang Zuma lanjut bang. Aduh saya malas diskusi kedua orang ini, tidak ada apa-apanya bang. Saya tutup kamera. Wih, dari tadi kita nggak diskusi. Wih, Bang Saya Rame tadi- sejarah baru. Dari Brahmana tadi tuh Abraham. Kita belajar Luar dari Bang biasa Goto ini. tuh. Lagi nonton sinetron sih, lebih tepatnya. Dongeng ini buat aku nggak tidur. Lanjut bang. Saya malas diskusi sama orang dulu. Ya bang. Bang Goto, tadi episodenya kan sudah berakhir tuh. Sekarang kan saya kan Bang Goto kan yang bawa ayat, bilang orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Nah saya kasih Bang Goto nih, Bang Goto tolong dulu jelaskan saya. Tadi kan Bang Goto bilang ada kitab yang sudah dirubah-rubah. Bang Goto baca dulu Al-Kahfi 27 ya, 27. Nanti Bang Goto jelaskan kepada saya. Nanti kita cari tahu ini apakah Taurat dan Injil itu termasuk kalimat Allah apa tidak gitu loh. Ya. Dan apakah kalimat Allah itu bisa dirubah-rubah atau tidak? Silakan Bang Goto. Memang kau telinga swasta. Tadi saya sudah bilang Taurat dan Injil yang disebutkan Al-Quran bukan Bibel kau yang ada dalam Bibel kau. Bibel kau itu Taurat yang berubah-ubah. Saya nggak ngurus ke Bibel saya nggak urus itu Bang Goto. Saya buat apa saya tanya iman saya kepada Anda? Bang Rames, Bibel udah dirubah-rubah seluruhnya ya Bang Goto, seluruh ya Bang Goto. Saya nggak tanya itu. Saya tanya tentang Injil dan Taurat Anda gitu loh yang dimaksud. Bang Goto gimana sih Bang Goto? Ini telinga swasta. Tadi saya sudah jelaskan, saya sudah baca ayatnya Al-Imran ayat yang ketiga, surat ketiga. Bukan Ali Imran, Al-Kahfi. Al-Kahfi dasar dungu kau. Coba baca. Nah, kenapa Rames? Tadi kan- Al-Kahfi berapa? Al-Kahfi berapa itu? Hah? Kenapa? Al-Kahfi berapa? Saya minta tolong Bang Goto, tolong bacain Al-Kahfi 27, terus jelaskan kepada saya gitu loh. Memang kenapa? Itu merujuk pada Al-Quran itu. Iya dibaca. Al-Quran itu terjaga. Kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah langsung. Oh. Makanya banyak penghafal kan sampai sekarang. Oh berarti Seandainya kitab-kitab Anda, kitab-kitab yang ada di dunia ini hancur, hilang semuanya, terbakar, termasuk Al-Quran. Kira-kira yang bisa direkonstruksi kembali kitab yang mana? Yuk. oke, berarti Injil dan Taurat itu bukan kalimat Allah ya? Hanya Al-Quran. Kalimat Allah di sini maksudnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak, saya tanya dulu. Waduh, kau itu Host. parah kau. Host. Di situ Al-Quran itu. Al-Quran, oke. Al-Quran kalimat Allah kan? Loh iya. Injil dan Yang Taurat, dimaksud Alkitab itu apa? Injil dan Taurat kalimat Allah enggak? Yang dimaksud dengan Alkitab itu apa? Al-Quran apa Injil? Saya nggak Ngawur tanya aja kau. Alkitab, saya nggak tanya Alkitab. Injil dan Loh Taurat. iya, saya sudah itu jelaskan termasuk di sini. kalimat Allah Kalau Al-Quran itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kan gitu kan? Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun, dan aku juga yang akan menjaganya. Kalau di kitab-kitab sebelumnya tidak ada ayat-ayat seperti itu. Betul tuh Bang Rame. Tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Makanya Host, kemudian mana sering dirubah-rubah. bunyi Al-Kahfi begitu? Lu ya apa? Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik.
La mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada, kan gitu kan? Itu merujuk pada Al-Quran. Kau raja kau. Bacakanlah Nabi Muhammad itu kepada Nabi. Masa Nabi Muhammad baca Injil? Enggak, saya tanya. Baca Torah? Iya, Al-Quran, berarti Al-Quran kalimat Allah, kan kita sudah sepakat di sana kan? Loh Nah, sekarang iya, saya tanya, itu kan makanya itu kalau jelas Al-Quran, Injil- bacakanlah Nabi Muhammad Injil dan Taurat apa yang diwahyukan termasuk kalimat kepadamu. Allah. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad apa? Injil. Enggak, saya tanya Torah. dulu. Injil dan Taurat termasuk kalimat Allah enggak? Yaitu kitab Al-Quran kan di situ. Iya, saya tahu tuh. Yang saya tanyakan, Injil dan Taurat termasuk kalimat Allah enggak? Loh itu hanya kekhususan kepada Nabi Muhammad kok, Al-Quran kok. Makanya saya jelaskan barusan, hanya Al-Quran yang terjamin kemurniannya, dijaga oleh Allah. Di samping dijaga oleh Allah juga banyak penghafal-hafal Al-Quran, para hafid dan hafidhoh. Jutaan di dunia ini yang hafal. Makanya saya tantang, ketika kitab-kitab di dunia ini termasuk kitabmu itu Bible terbakar hangus. Hadis dibakar nggak, Bang? Kenapa kok bilang ke hadis? Dong ini Al-Quran kitab yang diwahyukan dari Allah, kecuali kitab dari pagan. Kan abang bilang logika kan, kitab suci semua dibakar. Hadis termasuk nggak, Bang? Gitu kan? Emang hadis kitab suci? Coba saya tanya dulu, hadis kitab suci? Enggak. Betul. Ngawur Silakan, Bang. aja. Iya, seandainya terbakar kitab suci di dunia ini termasuk Bible ataupun Torah atau Al-Quran yang bisa direkonstruksi kembali, kira-kira yang mana? Yang bisa dihafal Al-Quran lah. Loh iyalah. Host, saya nggak tanya yang lain, saya tanya Injil dan Taurat yang diturunkan oleh Allah itu termasuk kalimat Allah apa bukan? Itu pertanyaan saya, singkat, padat, dan jelas. Kan saya sudah jelaskan tadi, Anda mengacu pada Al-Kahfi 27. Itu mengacu kepada Al-Quran, khusus kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, Bukan kepada Al-Quran, Musa, kalimat bukan Allah, kepada kan? Isa. Iya, Di situ Al-Quran, rujukannya kalimat kepada Allah. Alkitab, Kalimat Quran, Allah tidak bisa dirubah. wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad. Waduh. Ya. Nah, Al-Quran sekarang yang akan pertanyaan dijaga, saya, Rames. ya. Al-Quran yang dijaga. Pertanyaan Inna saya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kan gitu kan? Iya, Bang Rames ini kayak udah disampaikan berapa kali Bang Rames, hanya Al-Quran yang dijaga. Itu kan Bang Guntur dari tadi menjelaskan tentang sejarah Bible Anda, sejarah Torah, sejarah Biblos. Enggak didengarkan dari tadi ya. Raja. Anda belum dengar kalau bawa Al-Kahfi 27 ini. Itu acuannya kepada Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Injil, Torah, kan bukan kan? Iya, Bang Arif. Luar biasa. Lanjut Bang itu. Ya. Gurunda sudah Bang Suma aja tidur, lanjut Bang Suma aja. Bang Mungkin mau Gurunda diskusi sudah Bang Rames. kedua di situ Bang Guto. Ya, lanjut aja. Mungkin Bang Suma mau lanjut diskusi. Saya break dulu, tadi panjang saya edukasi itu. Yang penting sudah dengar yang di bawah ya. Begitu. Terima kasih secara banyak asli. ya Bang Goto. Ilmu-ilmunya. Silakan. Terima kasih banyak ya Bang Goto. Ya, sama-sama Bang Ina. Sama-sama. terima kasih Bang Sugoto. Terima kasih luar biasa. Nanti kita sambung di episode berikut ya. Ya sudah, kalau memang mau berdiskusi dengan Bang Goto silakan tentang apa. Kalau memang tidak mau membahas tentang sejarah, historis, Hagar Putri Ramses tadi Bang, sama saya mau. udah. Lanjut aja Bang, lanjut. Saya makan. ya sudah. Yang anak tunggal siapa di situ? Bang Handi saja, Bang Handi atau Nggak boleh. Yang anak tunggal siapa di situ? Ayo. Sama guru nggak boleh. Ayo. Anak tunggal itu anak pertama sebelum punya adik. Siapa kira-kira? Jawab aja. Dari ibu yang sama tuh ibu beda nih. Waduh, kecuali dari bapak yang beda. Aduh. Kalau bapaknya sama ya tetap anak kandung semuanya karena dinikahi, kecuali nggak dinikahi. Kalau hukumnya sama Gundik gimana Bang? Dinikahi nggak? Enggak dinikahi. Dihampiri aja. Dinikahi nggak? Dihampiri aja.
Dua-duanya istri sah kok. Kalau istri sah mesti anaknya anak kandung. Oh iya, siapa penghulunya Bang? Bang Arif, siapa penghulunya? Waduh. Loh, Anda yang bisa jawab. Di situ kan kitab Torah itu nempel di Bible Anda. Oh, nggak ada di Al-Quran ya Bang? Jadi Bible Anda loh, Bang Goto, berbicara tentang sejarah Torah. Oh iya, Bang Goto mungkin penghulunya. Bang Goto penghulu ya? Nikah Abraham sama Sarah sama Hagar. Om, kalau dungu Bukan, dia Om, guru kalau kok. Aduh, Bang Eno nih, Bang Goto tuh guru. kalau dungu Om, jangan dungu-dungu amat Om. Tadi sudah diterangkan Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku biografi. Bang Eno. Arah Anda ini. Ini ada typing juga nama ketua RT-nya siapa Bang Goto? Yang ditanya itu kan saya. Kau beli kitab Tanak asli yang berisi 24 bab, toh? Nah, baru kau bandingkan sama Bible kau. Sama ndak? Parah kau ini. Enggak sama Bang. Soalnya satunya tulis pakai bahasa Ibrani kan Bang. Nggak bisa baca saya Bang. Dalam kitab Tanak asli Bang, tidak ada dikatakan Hagar itu gundik atau budak, ndak ada. Beli kau kitab Tanak asli sana baru kau baca baik-baik. Parah kau. Oh siap Bang. Nanti aku coba cari ya Bang. Tanya beli kau. Oleh Bang Billy Yahudi itu sudah dijelaskan bahwa Hagar itu putri dari Raja Fir'aun, dari Raja Ramses. Putri kerajaan. Putri kerajaan. Cuman sifatnya itu mengabdi. Oh, putri dari Ramses yang berarti kerajaan Mesir udah ada ya waktu itu. Bahkan siapa yang istri bukan budik, siapa, Sarah ya? Iya Sarah. Iya. Itu untung tidak ada Billy Bahkan Yahudi itu ini. bahkan kalau ada Bang Baal punya datanya itu malah yang istri nggak sah. Oh iya Bang. Karena saudaranya sendiri yang dinikahi. Kalau kata Al-Quran gimana Bang? Lu kata Bibelmu kok. Kata Bibelku. Nggak merujuk ke kitab terakhir kan Bang. Kita kembali ke kitab terakhir dulu baru kita. Kan kitab yang awal kan udah dirubah-rubah nih. Kita kembali ke kitab Kalau terakhir dulu. Al-Quran tidak pernah menyebutkan para nabi-nabi sebelumnya itu yang diutus oleh Allah itu terkutuk. Berjinah dengan istri orang, nggak ada kecuali di Bibelmu. Semua nabi itu suci. Oh iya betul. Ada dalam Bible Maksum, itu. semua nabi itu maksum. Pak Ustaz, ada Terjaga dari dosa. dalam Bible-nya itu toh. Ada dalam Bible-nya itu Amsal 7, 18, 19. Itu marah sekali host. Yahudi ya. Musa Marah sekali pernah Yahudi. membunuh nggak, host? Amsal 7:18 ya. Itu marah sekali Yahudi ya. Amsal 7, 18, 19. 2 Nabi Samuel Musa 12 pernah ayat 11 dan membunuh 12. Anda tahu kalau Anda baca depannya Rabi Yahudi itu, kalau dia pegang pistol ditembak kau tak jamin. Oh iya Bang. Betul. Coba aja kalau kau nggak percaya itu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba aja. Kalau perlu kita dua lakukan riset. Kita baca depannya Rabi Yahudi tuh baru bilang, "Hai Rabi Yahudi, ini ayat ada dalam kitab Tanak Anda." Nah, kau baca itu 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12, tembak kau tak jamin. 2 Samuel ayat 12 Nah, 12 2 18. Samuel 12 ayat 11 dan 12. 2 Samuel 12 Iya. 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. Saya ulang. 2 Samuel 12 sudah dapat 2 Samuel 12. Belum Bang, saya pakai bukan cari aplikasi ya. ya, makanya lama saya pakai buku. Nanti kau riset itu. 2 Samuel ya. Ya, baru kau begini. Kau datang depan Rabi Yahudi. Rabi Yahudi, ada dalam kitab Tanak ya ayat ini ya. 2 Samuel 12 ayat 18 ya Bang. 11 18. 11 sampai 12. Ya, coba kau baca itu. Kau baca. Baca kau keras-keras. Coba. Baca kau keras-keras. Coba. 2 Samuel 12 Ayat 11 dan 12. ayat 11 dan 12 ya. Ya, baca kau Beginilah keras-keras. firman Tuhan. Oke Bang, saya baca ya Bang. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu
di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Wah, ngeri kali, Bang. Kau tahu ayat itu untuk siapa? Untuk Raja Daud. Kalau kau baca itu ya depan Rabi Yahudi, kalau ada pistol ditembak kau karena tidak ada tertulis dalam kitab Tanak itu ayat. Ini Kamu kan coba. ayat kan nubuat tentang nanti bagaimana mereka diperbudak sehingga bangsa mereka itu kan lalu. Oh, bukan. Baca kau ayat sebelumnya. Ayat itu ditujukan untuk Raja Daud. Sementara Raja Daud itu adalah tokoh atau raja yang paling dihormati di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya bendera Israel itu bintang Daud. Kalau kau baca itu depan Rabi Israel, Bang, jangan kau sebut nama aku. Kalau kau dia pegang pistol, dia tembak kau. Paham kau? Oh iya betul. Paham Nathan kau? memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Oh betul ya, Bang. Wih, takut. Coba kau mau kita berdua. Kita Bang ke Goto, Israel sana. Kristen apa Kita ke Yahudi Israel sih, Bang sana. Goto? Tahan dulu. Kita ke Israel sana, kita lakukan riset. Kita baca ayat ini depannya Rabi Yahudi. Tak jamin apapun dia pegang di situ dia akan hantamkan kepada Anda. Iya ya, Bang. Mau coba? Di depan Rabi Yahudi pun kita bilang Yahweh, Yahweh. Kita dikasih makan, Bang. Itu ayat, Bang, sangat menghinakan Raja Daud. Ayat itu tidak ada dalam kitab Tanak Yahudi. Kenapa ada dalam perjanjian lama kau? Kenapa kau tambahkan kitab 2 Samuel? Samuel itu kitab asli Yahudi. Kenapa kau tambahkan ayat begitu? Kenapa Kristen tambahkan ayat begitu? Menghinakan Nabi Daud. Dikatakan istrinya akan diberikan kepada satu kampung itu, lalu tidur bersama, bayangkan itu. Marah Yahudi, Bang. Tidak usah kau jauh-jauh. 2 Samuel 11-12 ini ya. 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. Oh iya, Itu tidak ada dalam kitab Samuel Tanak, 12, Bang. 11 tuh. Oh, ditambah-tambahkan ya ayat itu. Ya. Anda beli kitab Tanak asli, baru Anda cari ayat itu ada tidak. Baru kau pergi depannya Rabi Yahudi sana. Kau ucap itu ayat. Tak jamin kalau dia pegang pistol, Bang, dia tembak kau. Jangan kau sebut namaku. Dia tembak kau itu karena apa? Nabi Daud itu nabi yang paling dimuliakan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kau sebut ayat itu, dia pegang brand, dia dor kau itu. Mati aku, Bang. Kalau kau tidak percaya, Takut aku, percaya, Bang. kita lakukan riset. Kita lakukan riset, Bang, untuk membuktikan saya bohong atau tidak. Bang Goto. Nabi Musa menurut kitab Anda pernah mukul orang sampai mati nggak sih? Anda ini, kalau Nabi Musa pukul orang hingga mati, itu karena orang itu menjajah bangsanya. Tidak ada masalah. Tapi yang baru dibacakan tadi ini, Bang Eno, 2 Samuel 12 ayat 12. Saya tanya Tidak aja. Tidak ada dalam Saya kitab tanya Tanak. Saya ulang ya. Yang Anda baca tadi ini, Bang, tidak ada dalam kitab Tanak Yahudi, tidak ada dalam kitab Samuel, di kitabnya Yahudi. Kenapa ada dalam kitab kalian? Bang Rames ini Anda tahu udah sejarahnya baca enggak? semua Atau kitab. saya mau jelaskan? Parah ini Anda ini. Coba, Jadi kalau abang tidak percaya, abang tidak ayat percaya. yang ditambah-tambahkan ini sudah ditemukan, kitab kita dirubahkan ini. Hasil riset Bang Goto. Makanya, Bang. Makanya saya katakan abang lakukan riset, abang baca ayat itu depan Rabi Yahudi. Saya bilang apa tadi, Bang? Kalau dia pegang pistol, dia tembak abang, tak jamin. Apalagi depannya tentara Israel. Abang baca ayat itu. Selesai abang, Bang. Tidak lihat matahari besok. Suruh pendeta kalian lakukan riset, Bang. Depan tentara Israel. Ya, depan tentara Israel pegang senjata, abang baca ayat itu. Jangan kau sebut nama aku kalau kau tidak ditembak di tempat situ. Parah, Bang, ini. Makanya belajar budaya Yahudi, Bang. Belajar baik-baik budaya Yahudi. Baru baca kita Anda. Sama tidak dengan budaya Yahudi? Iya, Bang, rencananya Natal 2026 ini aku mau rayain Natal di Israel, Bang. Nanti aku bacakan. Coba baru kau telepon saya. Kalau kau masih hidup ya. Baca itu kau depan Rabi Yahudi itu. Iya, Bang. Soalnya aku mau singgah di kapel-kapel di Yerusalem kan. Tempat kubur Yesus ada kapelnya. Rumah keluarga kudus ada kapelnya. Ya, nanti kalau sudah baca telepon saya, Bang, ya. Nanti DM saya kasih nomor WA saya. Biar kau rasa itu kau baca itu ayat depannya Yahudi. Marahnya minta ampun tuh Yahudi, Bang. Ayat itu bikin marah Yahudi sepanjang zaman kepada Kristen. Paham kau? Kau tahu siapa yang masukkan itu ayat?
Tahu enggak siapa yang masukkan itu ayat? Parah Anda ini. Enggak tahu saya bang. Siapa sih bang? Kau tahu? Ya, kau tahu kenapa Adolf Hitler itu membunuh orang Yahudi? Kau tahu apa dasarnya? Belajar Enggak kau tahu saya. sejarahnya. Makanya belajar kau sejarahnya. Antisemiti kan? Iya. Adolf Kenapa? Hitler. Oke. Iya, tahan. terus Kau pernah baca sejarah sebelum perang salib ya, awal pertama perang salib yang dicetus Paus Urbanus II. Kau pernah baca sejarah ribuan orang Yahudi dibantai di perang salib. Kau tahu apa dasarnya? oh iya, inisiasinya Belajar Kristen sejarah, ya, Bang. Paus ya. Perang Iya, salib itu. belajar sejarahnya, Bang. Oh, gitu ya bang. Mhm. Belajar sejarahnya. Itu motivasinya rebutan apa tuh bang? Perang salib. Baca sejarahnya, Bang. Perang salib Sama itu Kaisar Ottoman kan itu kan? iya, betul sekali. Pertama kali pecah di Yerusalem. Ya, tapi Oh, iya. sebaiknya kita skip aja, Bang. Nanti aja kalau Abang mau lanjut bisa nanti DM saya kasih WA, nanti kita ngomong-ngomong di WA ya. Saya akan jelaskan semua sejarahnya. Oh, iya, Bang. Kitab Abang itu. Oh, iya. Ya. Soalnya tapi- Paus Urbanus mau apa kan? Dicetus Iya, nanti oleh Abang perang tanya. salib kan? Nanti Abang tanya saya di WA. Jadi Abang kan mau ke Israel toh, jangan lupa Bang ya, baca itu di depan Rabi Israel, kalau perlu depan tentara Israel. Iya bang, aku baca di Bang. depan Benyamin Netanyahu aja. Baru kau bisa buktikan saya punya kata-kata, aku masih hidup enggak? Nah begitu Bang. Aku baca kan. Ya. Presiden Benyamin Netanyahu mau tidur itu aku bacakan ayat itu. Lanjut Bang, nggak usah lanjut. Saya break, lanjut, silakan. Aduh typing, aku serius loh, aku dengerin serius Bang Goto ini luar biasa. Jangan maki-maki aku lah, typing gimana sih kalian? Bang host lanjut Bang, itu ada tamu 2 naik Bang. Mungkin Bang Handi, Bang Suma lanjut, saya break Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang host lanjut, saya break dulu Bang, makan kue. Silakan. Mungkin yang Kristen masih mau lanjut diskusi, silakan. Itu ada Bang Handi, masih ada Bang Suma, itu masih monitor kayaknya Bang Suma itu. Ya, Bang Goto, tadi kita sampai di ini episode berapa tuh? Episode berapa biar nanti kita lanjut lagi nanti. Saya mau nanya dikit sama Bang Goto ini. Masalah Paulus. Bang Goto, itu Bang Goto tuh. Ada Bang Goto di Ya, sini. silakan Bang. Ya. Saya Muslim Bang. Mau tanya dikit, penasaran. Silakan. Ya. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa Paulus yang
di Paulus yang apa tuh? Yang pertama dengan Paulus yang mau membunuh raja Nero itu beda Paulusnya. Gimana itu? Maksudnya gimana ya? Saya terangkan Bang bahwa kisah 13 surat Paulus itu tidak pernah Paulus memerintahkan untuk mengiman dan mengajarkannya, karena Paulus tahu itu kisah rekayasa Bang, dibuat ya, untuk menggalang kekuatan Kristen pada masa itu untuk membantu Agripa menggulingkan Nero. Itu Bang poinnya tadi. Jadi kisah-kisah dalam Bible itu Bang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah di abad pertama, sengaja dibuat seperti itu Bang. Itu oknumnya sama itu ya, antara Paulus yang pertama itu dengan Paulus yang mau mengkudeta Nero itu sama oknumnya ya? Iya sama-sama Bang, sama. Paulus yang dibesarkan Gamaliel ya, dengan Paulus yang mengkudeta Nero sama Bang, itu aslinya. Tapi diceritakan dalam Bible itu di abad keempat berbeda Bang. Berbeda itu untuk menutupi, mengaburkan sejarah. Kisah Rasul 9 itu kisah yang dibuat ya, dibuat-buat, tidak pernah terjadi sebenarnya, tapi oleh Agripa ya, Tehla, kisah itu dibuat untuk menggalang kekuatan. Jadi dimaksudkan untuk menguasai Kristen pada masa itu, mengambil alih budaya Kristen berikut orang-orangnya kan begitu. Bang Goto, saya pamit turun dulu ya, host. Makasih Ya, banyak ya tempatnya ya. Kalau ada kata-kata mohon maaf ya kepada yang salah. Pak. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada host. Salam hormat dan salam mulia saya kepada Bang Zuma. Yang gak bosan-bosannya saya melihat beliau untuk mencerahkan umat yang memang untuk mencoba jalan yang benar ya. Itu kekuatan Kristen ini hanyalah mencari kekuatan politik, ketakutan pada masa itu. Raja Romawi takut kehilangan tahta, sehingga dia menyatukan umat itu dengan agama ya yang dibuat itu agama Kristen, supaya mereka itu patuh kepada rajanya. Kira-kira seperti itu yang saya tahu. Bang Oto, Bang Zuma. Betul. Nggak mau Bang, kalau teman-teman Kristen yang tahu saya nggak mau naikin saya di komalnya Bang. Nggak ada yang mau. RBN saja setengah mati saya minta naik, tidak mau dikasih naik. CP, RBN, nggak mau. Mereka emosi karena mereka kan udah tahu data yang ada di Bible-nya ini kan muter-muter dan nggak jelas. Edis saja kemarin itu, saya kan naik di roomnya Edis. Itu pun saya naik di roomnya Edis kan diundang itu ke situ. Karena saya naik di situ. Kalau saya tidak diundang ke situ, ngapain saya naik di situ? Gimana Bang Guto? Mau istirahat Bang Guto? Iya, tergantung Bang Suma, Bang Handi, kalau mau istirahat ya makan saja. Istirahat aja ditutup. Ya tutup aja. Ya udah tutup aja lo Andy. Ya Bang Arif lah, tutup. Assalamualaikum Bang Goto, satu aja Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang, saya tertarik kan tadi yang Abang bilang antara Brahmana dan Ibrahim tadi Bang. Di mana saya bisa lihat buku atau judulnya atau film gitu judulnya? Iya, jadi Bang Abraham dalam budaya Brahmana, ya. Abang tahu kitab Manawa Dharma Sastra,
kitab Manawa Dharma Sastra itu bang, kitab Manu. Manu itu Nabi Nuh, ya. Bentar-bentar bang, saya apa dulu? Saya Ya, kata- cari aja literasinya. Iya. Banyak literasinya di Google, abang cari aja kalau itu. Nggak ditutupi di Google itu. Kayak apa tadi bang? Gimana bang? Iya, abang apa kitab Manawa Dharma Sastra itu kitab Manu Nabi Nuh. Cari aja di Google bang. Ya. Oh itu Ya, itu abang aja baca rujukannya itulah. gitu bang. Iya itu aja nanti muncul semua itu. Kalau Abraham itu adalah dewa Brahmana. Muncul aja tuh. Oh iya. Iya. Abang cari telusur ya. Telusur. Iya, makasih banyak Ya, bang. Itu aja Abraham bang. itu dalam ya Abraham dalam budaya Hindu dewa Brahmana ya. Iya iya bang, makasih banyak bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya silakan Bang Arif kalau mau tutup mungkin Bang Mas sudah mau istirahat itu. Udah jam 2:30 juga di sini Bang. Silakan Bang Arif. Ya, udah teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah merampungkan sesi diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teredukasi. Saya juga butuh istirahat, Gurunda juga butuh istirahat, para debater Muslim juga butuh istirahat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, supportnya, tip-tip layarnya semuanya teman-teman ya. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di besok hari. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumal muwaffiq ila atul mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan Gurunda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rawa-rawa. Ya, mungkin ada yang belum absen dulu teman-teman. Salam satu. Mbah, gigi saya kan bolong. Kalau udah Ya, ini udah Tuhan datang ke dunia, datang ke diri kalian, masih bayar koperasi, nunggak. Datang kalian, inilah kalian lucunya. Bangga kalian dengan Tuhan kalian yang datang, tapi kalian masih miskin. Kalian banggakan orang Kristen membuat elektronik. Kalian banggakan orang Kristen membuat mobil. Tapi kalian masih kredit sama mereka. Kalian masih nyicil. Ketika nggak kebayar, yang nyabut, yang ambil, orang Kristen juga. Kalian kredit dengan orang Kristen, yang mata elangnya orang Kristen. Yang buat orang Kristen, apa untungnya? Kecuali orang Kristen yang membuat teknologi, orang Kristen seluruh dunia dikasihnya satu baru bermanfaat orang Kristen buat peradaban. Ya, ketika misalnya orang Kristen buat mobil, oh kami umat Kristen yang buat mobil tante, kami dikasih gratis. Kalian masih beli kan? Kami enggak, karena yang buat orang Kristen. Ini enggak yang buat orang Kristen, yang kreditkan orang Kristen, yang narik jadi leasing orang Kristen. Nah, ada Tuhan datang ke bumi, nggak dimanfaatkan, cuma dijamah-jamah, tapi tetap miskin. Ada Tuhan turun ke bumi, jumpa dengan perempuan, dijamah-jamah neneknya. Ya Yesus, ini ada bukti ini kutunjukkan ya. Kalau orang Kristen itu dijamah-jamah, ini kita pakai data, ya, kita nggak hoax. Sabar. Nih, mana dia? Ini kita pakai data. Mana ini ya? Mana masih ada videonya nggak? Bisa teriak-teriak. Mana ya? Ya Lucy, ya Tuhan katanya. Mana dia? Masih ada videonya ya. Dia mimpi didatangi oleh Yesus. Dia mimpi didatangi oleh Yesus. Tapi udah didatangi oleh Yesus masih miskin. Dan Yesus datang cuma menjamah-jamah. Manfaatkan kedatangan Tuhan itu. Ketika kalian didatangi oleh Yesus. Hai Kristen, aku adalah Tuhanmu Yesus.
Tuhan, sebelum kau jamah-jamah, minta dulu nomor togel 4 angka, biar ku pasang besok, pasang 500.000 kali 1.800.000, oh lumayan duitnya, kaya aku beli mobil, beli rumah, beli motor, pasang 1 juta, ya. Manfaatkan Tuhan datang kepada kalian. Jangan kalian sia-siakan ketika Yesus datang kepada kalian, cuma pegang dada aja, tapi dia nggak bayar, ya. Dia harus melakukan pembayaran ketika kalian di jamah-jamah. Ketika Tuhan kalian datang kepada kalian, manfaatkan kesempatan itu. Ini ku ingatkan selagi buat Kristen-Kristen. Kalau ada Yesus datang kepada diri kalian, manfaatkan kesempatan itu. Jangan jadi miskin, ya. Jangan kredit motor lagi. Yang masih ngontrak dia, jangan ngontrak lagi. Tuhan, aku ingin kau bikinkan rumah. Kau udah datang nanggung, kau tuh naik lagi. Tolong Tuhan. Kau kan Tuhan, nggak mungkin kau nggak bisa mengabulkan apa keinginanku. Datang, tolong Tuhan, tolong Tuhan, kasih nomor togel. Oh, aku lupa, aku nggak ada bawa duit dari surga, kata Yesus nih. Sorry bos, aku lupa aku bawa duit dari surga. Ya udahlah Tuhan, minta nomor togel 4 angka, biar ku pasang besok. Kalau dia Tuhan, dikasihnya kalian nomor togel, pasang 10 juta, pasang 1 juta aja, kayak mendadak kalian. Semangat buat teman-teman Kristen. Kalau Yesus datang, manfaatkan kesempatan itu. Jangan kalian sia-siakan, cuma dipegang dada, habis itu dia naik lagi ke surga. Ya, buat teman-teman Kristen, itu saran aku. Ya, buat teman-teman Kristen, ya, semoga mulutmu dijamah Tuhan. Enak aja mulutku dijamah Tuhan. Enak aja, cipokan aja belum pernah dijamah sama si Yesus. Kurang ajar kali, mau bayar berapa dia mau jamah mulutku. Hah? Kurang ajar kali mau jamah mulutku. Mang siapa dia? Bapak bukan, mama bukan, mau jamah mulutku. Kutampar lah dia. Naik. Oh, naik. Udah kundang. Ya, MP. Stop. Ya. Assalamualaikum. Islam Kristen, Bang. Islam, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Boleh berbicara, tapi jangan prasangka buruk sama sebelah sana, sebelah sini. Silakan, Bang. Apa mau disampaikan? Nabi Israel bejat. Apa, Bang? Silakan, Bang. Kalau memang bejat, buat apa buat tema ini, Bang? Pantas nggak Nabi bejat? Kalau memang nabinya bejat, berarti umatnya bejat ya. Bang, coba aku tanya sama Bang dulu. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Kumur-kumur apa, Bang? Tayamum berapa kali kumur-kumur? Atayatul atau apa? Kumur-kumur berapa kali? Ketika tayamum, kumur-kumur berapa kali? Makanya jangan bilang orang itu bejat. Bang, ketika tayamum, kumur-kumur itu berapa kali, Bang, di Islam? Tayamum mana? Tayamum, ketika kita tayamum, kumur-kumur berapa kali? Gimana doanya? Bukan doanya, tayamumnya itu berapa kali kita? Kalau berwudu pakai air kan 3 kali. Kalau tayamum, kumur-kumur berapa kali? Coba abang jelaskan. Abang nggak tahu tayamum? Tayamum gimana? Abang Islam apa Kristen? Pakai angin kah? Atau pakai abu kah? Atau pakai debu kah? Abang Islam apa Kristen? Islam, Bang. Yesus siapa bagi abang? Kalau Yesus itu nggak ada. Kalau Isa baru ada. Berarti Yesus bukan Tuhan? Ya. Kalau Isa baru Nabi. Nah, Nabi Israel bejat ini Nabi siapa? Ya. Kok bejat Nabi Israel? Oke, Bang. Di dalam Bible, Nabi-Nabi Israel itu bejat.
Nabi. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang bersundal, ada yang mengambil bini orang, ya, ada yang telanjang bulat selama 3 tahun. Yang bikin sundal, yang bikin bejat itu siapa? Ya dia Nabi Israel. Nabi nggak pernah mengajarkan bejat, Bang. Yang bejat itu pengikutnya, Bang. Kalau aku tunjukkan ada di dalam Bible gimana? Bible mana? Yang kami bahas Kristen, Bang. Kau Islam apa Kristen? Ya Islam. Ya ngapain kau naik? Ya mana ada Nabi yang mengajarkan umat-umatnya bejat, nggak ada. Memang ini aku tunjukkan data ya. Data pekimak kau tuh. Nak anjing kau, turun kau di bawah babi setan. Kristen kau nyamar-nyamar kau, tayamum aja nggak tahu kau. Kristen kau nyamar-nyamar kau, tayamum aja kau nggak tahu. Gaya sok muka kau udah dapat, ya muka kau udah dapat, kupiralkan kau nanti, ya. Data. Iya, Oten, dia udah gini teman-teman. Aku biarkan dia seperti itu agar apa? Ini menunjukkan bahwa dia udah nggak pede dengan agamanya. Dia nggak pede dengan Islam, dengan Kristen. Makanya takut ditanya imannya. Udah jelas ya. Di dalam nabi di dalam Islam dimuliakan, nggak ada yang bejat. Tetapi nabi-nabi di Kristen itu bejatnya minta ampun. Daud mengambil bini orang. Lut meniduri anaknya. Nih, aku tunjukkan data nih. Ya. Ini data, bos. Makanya jangan tantrum, kejang kalian. Tayamum pun nggak tahu berapa. Tayamum pun nggak tahu. Di dalam 2 Samuel, ya, Nabi Daud ini kan ini biadabnya orang Kristen ya. Ini nabi-nabi yang di dalam Kristen ya, yang biadab ya. Ini dalam kitab mereka ya teman-teman ya. Daud dalam Bible dikatakan berzina dengan istri bawahannya, bisa dilihat di 2 Samuel 11 nomor 3 nomor 4. Nabi Sulaiman dalam Bible dikatakan menyembah berhala di 1 Raja-Raja 14 sampai 45. Harun di dalam Bible dikatakan menyuruh kaumnya untuk menyembah berhala atau patung sapi. Keluaran 32 nomor 34 ya. Lut dalam Bible dikatakan berzina dengan kedua anak perempuannya sendiri ya. Di Kejadian 1930. Nuh dalam Bible dikatakan mabuk-mabukan sampai tak sadar diri dan terbuka auratnya. Kejadian 9:18. Nih biadab ini. Nih, kamu cek di Google, di Bible itu. Amnon, putra Nabi Daud, dikatakan Bible memperkosa saudara perempuannya, Tamar, di 2 Samuel 13:7 nomor 14. Ya. Ini aibnya, ini data ini semua teman-teman ya. Absalom, putra Nabi Daud, dikatakan Bible memperkosa gundik ayahnya, di 2 Samuel 16:21 nomor 31. Ruben, putra tertua Nabi Yakub, dikatakan di Bible melakukan hubungan badan dengan Bilha, gundik ayahnya. Ya, ini data, bos. Jadi biadab. Nah, utusan Tuhan kalian katakan bejat. Kami meluruskan kalian itu udah salah dalam menyembah. Kalian itu udah salah dalam menyembah. Masa nabi, manusia pilihan Tuhan, bejat kelakuannya? Hah? Kayak hewan kelakuannya dibuat. Apakah Tuhan kalian salah pilih memilih nabi? Hah? Tuhan kalian salah memilih nabi. Oh, nggak ada mengajarkan kebejatan. Ini menyuruh menyembah sapi, menyuruh menyembah berhala. Hah? Ada otak kalian sebagai manusia. Ada otak kalian itu. Mengatakan utusan Tuhan bejat. Mengatakan utusan Tuhan. Kenapa kau ikut? Siapa yang ikut?
Yang ikut itu kalian. Kalian, utusan Tuhan, kalian hina sehina-hinanya. Yesus, kalian hina sehina-hinanya. Hah? Aku naik, kalau kau ngomong sopan, aku dari tadi sopan, kau udah tua, ya. Kau udah tua, MPL, ya. Jangan, nanti aku ambil foto kau udah tua. Naik kau. MPL. Apalagi? Kenapa sih kau debat-debatkan masalah agama? Oke, bagus pertanyaannya. Bodoh Bagus kali pertanyaan. Bagus. Nih, kutunjukkan bukti, ya. Ntar. Emang kau merasa benar kah? Benar lah. Ya, oke. Nih, kutunjukkan sama kau, ya. Nih ya, Iya. kenapa aku berdebat lintas agama? Ya. Coba Kau lihat jelaskan. itu, dengar dulu. Kau lihat itu aku, Tante Mika, ini aku ya. Ini Bang Zuma ya. Satu keluarga sahadat abis aku debat ya. Tunggu, kalau gitu saya mana Mikal, panggil Mikal. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Itu alasanku membahas agama Kristen. Agar saudara-saudaraku tidak dimurtadkan oleh orang Kristen. Agar saudara-saudaraku tidak masuk ke pengajaran iblis. Agar misionaris-misionaris yang datang ke dalam rumah saudara-saudaraku tidak berhasil membujuknya masuk Kristen. Bedap, nama Tuhan kau dikatakan beranak. Nama Allah dikatakan mati terkutuk. Allah dikatakan beranak, anak Allah mati. Bedap Kristen, aku bilang sama kalian ya. Kalau nggak gara-gara itu kami nggak akan pernah ada. Ya, kalian menyesatkan saudara-saudara kami datang ke pondok pesantren membawa Bible berbahasa Arab, memakai peci, datang ke rumah-rumah kami memurtadkan saudara kami. Hai biadab, kami tidak akan pernah tinggal diam. Dulu kami diam, dulu kami biarkan kalian menyesatkan saudara-saudara kami. Sekarang waktunya kami bangkit untuk mengembalikan kejayaan Islam yang telah kalian punahkan, kalian fitnah, kalian dustakan terhadap kami. Hai kalian, kau MPL, kalau kau Islam, hati kau buka ketika ada yang mengatakan Allah kau beranak, Allah kau mati di kayu salib. Mau kau terima itu, Bu? Hah? Mau kau terima itu? Jangan mempersalahkan seseorang. Jangan semua disalahkan. Macam mana jangan disalahkan? Di dalam Bible mereka itu ada perintah beritakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Kita ini termasuk bangsa-bangsa. Ilmu kau kalau nggak tahu, kau nggak ada manfaat kau di dalam agama, cabut kau. Jangan nonton sini. Jangan sok ngotot lah. Apa sok ngosot? Apa hasilmu bagi agamamu? Hah? Jangan sok protes. Apa? Tunjukkan bukti. Bukti apa? Masa Tuhan Apa mati? manfaat kau? Hah? Masa Tuhan mati disalib? Ya Tuhan siapa yang mati disalib? Nah itu makanya. Mampus kau, apa kok balik kau sekarang? Kau balik kau nyerang Kristen. Tadi seorang ngapain kau bahas agama? Egois, itu namanya egois. Apa egois? Apa egois? Jelaskan egoisnya di mana? Egois itu apa? Apa egoisnya? Apa yang jelaskan egois? Jelaskan egois. Kau udah tua loh. Jangan kayak anak-anak. Egois Kau itu jangan kayak anak-anak. Apa egois? Hah? Jangan menang sendiri loh. Apa yang kau menang? Jadi kalau orang Kristen menang sendiri boleh? Mereka memurtadkan saudaramu. Hah? Sabar dulu, coba dengar dulu penjelasan mereka apa. Apa mereka mengatakan Kristen Arab udah dulu memakai kata Allah. Mereka berdusta. Penjelasan kepala otak kau udah 7 tahun kami berapologet bertahu kau.
7 tahun. Coba jelaskan dulu gimana solusinya. Apa solusinya? Udah datang kami ke LAI, hilangkan kata Allah. Bapak kau tadi atur Kepala dengan bapak kau. Biadab, diam kau. Ya, bapak kau kalau kau melonte, nak anjing kau, ya. Sih. Bapak. Bagus kau urus anak kau yang masih hamil di luar nikah itu. Bagus kau urus anak kau yang tidak pernah sholat. Bagus kau urus bini kau yang menggibah dengan tetangga. Biadab. Ya, bagus kau urus dulu. Kalau kau Islam tidak ada gaya Islam kau seperti itu. Ya, biadab kau. Kami bagaimana? Kami sampai bertaruhkan nyawa kami di sini. Kau, macam babi kau. Ya. Udah tua tapi nggak ada otak. Ini kalau manusia biasa bermaksiat, maka ketika ada kebaikan di dalam dirinya, ketika ada kebaikan di dalam agama, dia tidak akan menerima. Karena paling tidak apa? Mereka menerima makan dari orang Kristen, mereka menerima duit dari orang Kristen, mereka tergantung hidupnya dari orang Kristen. Itu ciri-ciri dia kalau dia Islam, ya. Kalau dia Islam, otennya, biar aku cek dulu. Oten nggak dia babi itu? Ya, kalau oten ku bongkar isi bibelnya. Ya. Di tengah-tengah. Kalau oten dia ku bongkar isi bibelnya. Ku tengok foto profilnya. Biadab. Hai semuanya, salam sahabat. Ngomong terus ya kan? Mana dia nih? Ini belum berangkat juga. Mana dia? Mana dia biadab itu? Memang kau baik, ya baik lah. Aku takut perintah Tuhan. Aku takut kepada Tuhanku. Oh, ininya kau. Macam ininya bentuk kau rupanya, biawak. Oh, ininya muka kau. Oh, pantas lah. Oh, gininya bentuk kau rupanya. Gini bentukan kau. Hah? Ini bentuk kau. Hah? Nanti ku ini. Ini bentuk kau. Iya. Oh, pantas lah. Gak adanya kau ilmu kulihat. Bini kau pun ya. Bini kau urus dulu. Bini kau urus dulu agar pakai jilbab, ya. Pakai jilbab ini aurat ditontonkan di TikTok, ya. Bayangkan dosanya ini mengalir terus. Ya, ini menjadi dosa jairiyah. Ini yang kau urus bini kau ini. Masa bini kau pakai goyang-goyang kayak gini, nengokin nenen kayak gini, joget-joget, gak pakai jilbab. Ini manfaat. Ini guna kau ini. Bini kau urus dulu. Pakai jilbab lah suruh kalau kau Islam. Anak kau itu kecil belajarkan dari Islam. Jangan joget-joget kayak gini kau ajarkan. Beribadah kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan yang kau ajarkan. Jangan pamerkan aurat kayak gini. Ini yang kau didik dulu. Ya. Jangan yang lain-lain kau urus dulu. Keluarga kau urus. Buka jilbab di sini. Biadab kau. Berilmu kau dulu. Ya, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kau, kalau ada harusnya ini, bos, ya. Sudah sucikah Anda? Karena aku belum merasa suci, makanya aku ingin mensucikan diri. Mengajak saudara-saudaraku yang dimurtadkan oleh orang Kristen kembali kepada Islam. Paling tidak kami tidak bisa membuat orang mualaf, paling tidak kami membuat saudara kami yang di Islam tidak keluar dari Kristen. Itu tujuan utama. Gak ada yang dapat sama aku, keuntungan aku bergadang sampai malam, gak ada. Koin 300 itu berapa lah yang ku dapat? Gak nyampe 5.000 gak ada. Wifi ku bayar, makan aku bayar sendiri.
berusaha untuk menjadi lebih baik aku. Apa yang bisa aku lakukan? Ya seperti ini. Mengajak diskusi, membuka akal orang Kristen, membacakan Bibelnya. Ini tujuanku. Nggak ada keuntungan. Besok aku bekerja lagi, bangun lagi, nanti begadang lagi. Tapi aku ingin mengikhlaskan sisa umurku ini untuk lebih baik lagi. Bukan berkumpul-kumpul di lapo tua. Bukan berkumpul-kumpul bergitar-gitar di pinggir jalan yang aku lakukan seperti dulu. Main Mobile Legend, main high domino, minum tua, minum anggur merah. Itu yang kuhindari. Bagaimana aku menjadi yang lebih baik bagi agamaku dan diriku sendiri. Bagaimana aku cara menghindarkan kemaksiatan yang nampak di depan mataku. Ketika kawan-kawanku berkumpul-kumpul, minum anggur merah, minum tua, minum Jack Daniel, minum cipas, ambil gitar, teriak-teriak, pulang mabuk, nggak ngasih uang makan anak bininya. Dulu pulang kerja langsung berkumpul dengan kawan. Sekarang aku di rumah dengan anak istriku bercanda, tiap hari jumpa, tiap jam berjumpa. Dulu aku sebelumnya ini di lapo tua, berusaha untuk memperbaiki diri, yaitu berdiskusi seperti ini. Dan ada yang mukhalaf, bukan nggak ada. 6 orang, udah berapa kali, aduh, bukan itu yang ku cari, teman. Ya. Bukan mualaf itu adalah, hidayah itu adalah miliknya Allah. Berapologet ini ibaratkan memancing di dalam kolam. Kalau Allah tidak menggerakkan semahal apapun ikan pancing kita, semahal apapun, sebagus apapun umpan kita, kalau Allah tidak menggerakkan ikan ini makan umpan, tidak akan dimakan. Jadi kami tetap berusaha mancing. Bagaimana? Diskusi, ajak kebenaran, tunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ini benar seperti ini, tetapi di dalam Bibel seperti ini. Di dalam Bibel seperti ini, Tuhannya dihina, nabinya dihina, mamak Tuhannya dihina. Itu yang kami tunjukkan, bahwa di dalam Al-Quran kata Allah tidak ada di dalam Bibel. Kenapa di Bibel Indonesia ada kata Allah? Di Amerika tidak ada kata Allah di dalam Bibel. Kenapa di Indonesia ada kata Allah? Di Kanada sana nggak ada di dalam Bibel mereka kata Allah. Kenapa di Islam di Indonesia ada kata Allah? Dikatakan Allah beranak dan anak Allah mati. Hah? Apa nggak sakit hati kita ketika mereka menyinggol kita? Misionaris itu ada semenjak zaman Belanda. Misionaris yang mendatang ke rumah-rumah orang Islam itu semenjak zaman Belanda. Ada nggak kita menyerupai mereka? Ada nggak pernah kita memakai salib? Ada nggak pernah kita meniru-niru orang Kristen itu? Enggak. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak ada kami menyerupai kalian. Nggak pernah kami taruh juga pohon Natal di rumah kami. Nggak pernah kami pakai kalung salib. Nggak pernah kami pakai topi kalian. Nggak pernah kami pakai alat-alat di Kristen. Nggak ada satupun kami tiru kalian. Kenapa kalian meniru-niru kami? Pakai peci, pakai jilbab. Kenapa kalian nggak pede dengan ajaran kalian? Kenapa kalian nggak pede dengan bahasa Bibel kalian? Kenapa harus nama kata Allah kami yang kalian cantumkan? Kenapa kalian kekurangan jemaat gereja? Bahkan sampai kalian membangun gereja di daerah mayoritas Islam. Kristennya cuma 2 orang. Kalian yang ingin bermusuhan dengan kami, saudaraku. Kami tidak pernah ingin bermusuhan dengan kalian. Kembali kalian kepada ajaran kalian. Pakai Bibel asli kalian. Apa punya kami kembalikan. Kalian hina Nabi Muhammad. Kalian hujat Nabi Muhammad. Tapi istilah-istilah Arab kalian taruh di dalam Bibel kalian. Kata Rasul, mukjizat, salib, Allah, hidayah, murtad. Itu istilah Arab. Tapi kalian menghujat orang yang dari Arab ini yang mengajarkan kepada kami Islam. Makanya kami tidak akan pernah tinggal diam. Dulu bolehlah kami diam. Sekarang ingat, kami nggak akan pernah tinggal diam. Dulu boleh kalian datang ke rumah kami menyebarkan brosur. Ini kutunjukkan bukti ya teman-teman ya. Aku nggak bohong teman-teman ya. Kutunjukkan bukti bahwa ada orang misionaris datang ke rumah orang Islam. Dirubahnya lah kata Allah itu ya Allah. Sakit kali hatiku kalau ingat ini ya. Mana datanya ya.
Nih, ya, aku tunjukkan datanya. Ini. Nih, bacakan ya. Allah adalah nama dewa. Nih, aku besarkan ya. Allah adalah nama dewa bangsa Arab. Allah adalah nama dewa yang disembah penduduk Mekah. Allah adalah nama dewa. Nih, nama dewa yang disebut-sebut suku Quraisy. Allah adalah nama dewa yang tertinggi bangsa Arab. Datang brosur ini ke rumah saudara kami. Datang, siapakah yang bernama Allah itu? Ini brosurnya. Datang dia ke rumah saudara kami misionaris ini, mengantarkan brosur ini. Memurtadkan, tujuannya memurtadkan. Nah, kami ada untuk membentengi ini. Mereka menfitnah Allah. Mereka menghujat Allah. Bahkan di Kristen itu ada namanya STT, sekolah tinggi Tuhan, sekolah Tuhan tewas. Di STT, sekolah Tuhan tewas, ada pelajaran Islamologi. Allah disamakan dengan naga, Allah disamakan dengan cacing. Mereka pelintir ajaran kita, mereka pelintir Al-Quran kita, mereka hujat Allah, mereka hujat Nabi Muhammad. Mereka membuat satu sekolah membahas Islam. Ada nggak umat Islam membuat sekolah membahas Kristen? Nggak ada, bos. Nggak ada. Itu yang kami lakukan sekarang. Kalau kau merintangi kami, berarti nggak jauh kalian beda dari iblis. Kalau kau merintangi kami, kalian tidak jauh dari iblis. Mereka mengobrak-abrik ajaran kita. Mereka mempelintir ajaran Islam. Edis TV sampai kabur didanai oleh gereja untuk menghujat Islam. Apakah kita tinggal diam? Ketika mereka membahas Al-Quran kita hadir membantah subhat mereka. Mereka mengatakan umat Islam menyembah batu. Apakah kita harus berdiam diri, tidak membahas itu, tidak menerangkan betul nggak kita menyembah batu? Mau kita diam seperti ini? Kemana si biadab tadi kabur? Biadab. Terpaksalah aku putarkan lagu kedua biar hatiku tenang dulu. Karena hatiku sangat kacau, meletus balon hijau. Coba kasih kakak waktu, kakak jadi sakit perut lihat Oten lucu. Semangat tiba-tiba gara-gara Anona. Ini Tuhan telanjang, siapa yang punya? Kakak lacak sampai Golgota. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya nanti kau punya bapak. Ternyata yang digantung itu orang gila. Lucu tak harap bisa sembuh kalau terima kakak siap ajar adek. Kakak janji adek langsung kenal Tuhan. Adik udah jalanlah itu benar. Adik kau indah nan jalan jauh. Dia hanya tak ingin mencari uang. Ajak sembah anak orang. Dia udah tak suka mencari udah berkawan. Rasa-rasa kau aduh, tapi dia nak diamkan. Aduh ini ya Oten semakin gila. Gara-gara orang Farisi botak. Hai Oten besok makin beda. Dulu kau bilang manusia, sekarang kau bilang Tuhan. Masih kecil itu manusia. Sekarang sudah besar kau panggil Tuhan. Oh ideal sekali, asli ini tak pakai otak. Kalau manusia sudah jadi Tuhan, ada serah terima jabatan. Supas di dunia kacau balau sumpah. Nih Oten memang bodoh. Lihat Oten saling baku. Hilangkan stres.
Jehovah. Saya depan salib, kakak jadi gila Oh tenta bola balik, lihat Tuhan digantung. Semakin gila kakak hati susah lihat Tuhan Kena tampare, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat Oten, aduh Tuhan ampun Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir roboh ini, terima kasih selama ini telah mendoakan kami. Semoga kita selalu, semoga kita tetap kompak, tidak terpecah. Biarkan hasutan orang seperti apa, hinaan orang seperti apa. Yang penting kita berdiri di dalam ukhuwah Islamiyah. Kita bersama mengibarkan panji-panji Rasulullah agar jaya, agar kita dihindari dari misi-misi pemurtatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap kita. Ini terbukti ya teman-teman ya, bahwa kalau di perjanjian lama apabila manusia melihat Tuhan, manusia mati. Tetapi di perjanjian baru apabila manusia melihat Tuhan, Tuhan yang mati. Nyambungnya di mana? Tuhan di perjanjian lama memberi rezeki. Tiba-tiba di Tuhan perjanjian baru mengambil rezeki orang. Nyambungnya di mana? Jadi ini di dalam Kristen itu tidak ada yang nyambung. Satu pun nggak ada yang nyambung. Nyambungnya di mana? Tuhan mati menebus dosa manusia, sementara Tuhan Bapa bisa mengampuni manusia. Nyambungnya di mana? Nggak nyambung.